Ini saya mengajak ibu sekalian untuk kita belajar firman Tuhan yang tidak asing untuk ibu dalam kitab Mazmur pasal 127. Kitab Mazmur pasal 127 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya ingin mengajak ibu untuk kita bacakan firman Tuhan ini secara responsorial. Mazmur pasal 127, Mazmur pasal 127 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya membacakan ayat yang ganjil, ibu-ibu membacakan ayat yang genap. Ya, kalau ibu sudah menemukannya, silakan katakan amin. Ya, judul dari firman Tuhan ini berkat Tuhan, pangkal selamat. Ayat yang pertama beginilah firman Tuhan. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Yang dicintainya pada waktu. Ayat yang ketiga, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan dapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ya, terima kasih Ibu untuk kerjasamanya. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin memiliki renungan bersama-sama, yaitu berkat Tuhan yang terbaik. Temanya berkat Tuhan yang terbaik. Ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dari kebenaran firman Tuhan yang boleh kita simak bersama-sama ini dan boleh kita bacakan secara responsorial, firman yang dituliskan oleh Raja Salomo, anak dari Raja Daud, yang mengakui bahwa oleh karena kemahakuasaan Tuhan dan oleh karena Tuhan berkenan, makanya manusia yang ada di bumi ini bisa berhasil membangun rumah, dan kota di mana manusia bisa menempati atau kota di mana manusia bertempat tinggal kalau bisa aman, itu juga oleh karena kuasa Tuhan dan oleh karena kehendak Tuhan. Jadi semuanya itu terjadi tidak kebetulan, karena sesungguhnya semuanya itu boleh terjadi di alam umat manusia atas seizin Tuhan atau oleh karena perkenanan Tuhan dan kehendak Tuhan. Makanya ibu-ibu, Salomo ingin mengajarkan lewat firman Tuhan ini supaya kita perlu menyadari bahwa semua yang kita bisa dapatkan dalam hidup ini itu semata-mata oleh karena kehendak Tuhan, bukan karena suatu kebetulan. Dan kita juga perlu sadari kalau kita masih kuat, masih sehat, masih bisa menggunakan otak kita berpikir, mengerjakan segala hal yang bisa memberikan hasil dan hasilnya baik, hasilnya bermanfaat bagi kita. Itu perlu kita sadari oleh karena Tuhan yang menghendakinya. Otak kita punya itu oleh karena Tuhan menciptakan, berarti itu oleh karena Tuhan. Kalau kita sehat, kita bisa dengan tubuh yang sehat untuk bekerja, menjalankan pekerjaan kita, dan kita bisa mengerjakan pekerjaan kita itu dengan maksimal, dengan mampu. Ketahui lebih itu oleh karena kehendak Tuhan. Semuanya oleh karena Tuhan. Jadi kita tidak perlu untuk menganggap diri kita ini paling hebat, paling kuat. Karena kita manusia terbatas hidup. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita harus sadari
bahwa semua yang kita miliki dalam hidup kita itu oleh karena pemberian dari Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat yang kedua mengatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 2 ini sebenarnya memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita bisa bangun pagi-pagi, kemudian kita bisa bekerja dari pagi dan bisa mengerjakan pekerjaan apapun dalam hidup kita. Kalau kita bisa kerjakan sampai matahari mau terbenam, dan puji Tuhan, pekerjaan itu ada hasilnya. Sekali lagi kita diberitahukan bahwa itu karena Tuhan yang memberikannya kepada yang dicintainya atau yang dikasihinya. Artinya bahwa oleh karena kasih Tuhan, kita bisa mendapatkan hasil dari pekerjaan kita, dan itu adalah bukti Tuhan memberkati hidup kita. Oleh karena itu, ibu-ibu, kita perlu sadari bersama-sama, kita bisa mampu menjalankan pekerjaan kita atau mampu berkarya hingga saat ini, dan karya pekerjaan kita memberikan hasil. Sekali lagi itu oleh karena kasih Tuhan, dan Tuhan berkenan, makanya kita bisa mendapatkan hasil itu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai anak Tuhan, marilah kita selalu rendah hati. Jangan menganggap diri kita lebih hebat, jangan menganggap diri kita lebih kuat, oleh karena kecerdasan, kekuatan, kemampuan, skill, keahlian apapun yang ada pada diri kita. Kalau kita cerdas, kita harus rendah hati, tidak boleh sombong. Kalau kita mempunyai bakat yang lebih daripada orang lain, kita juga harus rendah hati dan jangan sombong. Ketahuilah bahwa kita adalah manusia yang bisa berkarya dalam hidup ini oleh karena kasih Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kehendak dari Tuhan yang penuh kasih. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 3 memberitahukan tentang berkat keturunan. Berkat keturunan itu juga berasal dari Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dalam ayat 3, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ayat 3 ini memberitahukan tentang keturunan yang dihasilkan oleh manusia, itu juga adalah berkat dari Tuhan. Berkat Tuhan tidak hanya kita bisa dapatkan lewat uang atau materi. Berkat Tuhan juga Tuhan berikan kepada setiap anak-anak Tuhan, kepada setiap orang yang Dia perkenankan. Bagi mereka yang sudah berumah tangga, Tuhan berikan berkat keturunan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dari firman Tuhan ini, mari kita semakin hari semakin menyadari bahwa semua yang kita miliki dalam hidup ini itu adalah berkat pemberian dari Tuhan. Makanya kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak boleh kita mengabaikan Tuhan. Tidak boleh kita menyombongkan diri kita. Oh, kita bisa dapat sesuatu itu karena kekuatan kita sendiri. Tidak boleh demikian. Tapi kita harus sadar, kita harus tahu bahwa semua yang kita dapatkan dalam hidup ini, hasil apapun yang kita dapatkan dalam hidup kita, itu semua oleh karena Tuhan memberikannya atau Tuhan memberkati hidup kita. Ini firman yang dapat saya berikan kepada ibu-ibu sekalian, berkat Tuhan yang kita selama ini telah alami dalam hidup ini oleh karena Tuhan mengasihi kita. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh sama-sama kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah sumber berkat dalam kehidupan ini.
Sehingga itulah yang membuat diri kami tidak usah sombong, tidak usah menganggap diri kami, tidak usah membuat kami menganggap diri kami lebih baik atau lebih mampu mendapatkan apapun dalam hidup ini. Karena semua yang kami dapatkan dalam hidup ini itu atas izin dan kehendak Tuhan Yesus saja. Ya Tuhan, ajari kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu rendah hati, yang selalu bersandar kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, dan selalu menyadari bahwa kami mendapatkan sesuatu yang bisa kami alami dan kami terima dalam hidup ini itu semata-mata oleh karena Tuhan memberkati hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ajarilah kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu rendah hati dan selalu menghormati Tuhan dalam hidup kami. Doa kami ya Tuhan, demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Kepada WA Siapa Selamat.